Saudara, awal ikut Tuhan itu baik, bagus. Tapi jangan hanya di awal, sampai akhir kita juga mesti ikut Tuhan. Amin. Saya mau tunjukkan satu cerita lagi, saudara. Ini orang anak. Saudara, ini anak pintar sekali. Kalau saudara tahu Albert Einstein, IQ-nya itu 180, saudara. Tapi William James Sidis, saudara tahu IQ-nya berapa? Coba tebak, IQ-nya berapa? Albert Einstein orang pintar, IQ-nya 180. Kalau David Chong 185 lah kurang lebih ya. Lebih pintar sedikit dari Albert Einstein. Tahu anak ini berapa? Anak ini 240 IQ-nya, saudara. Wow. Saudara bayangkan anak ini saudara usia 8 bulan sudah bisa makan pakai sendok sendiri. Saudara kalau bisa makan pakai sendok umur berapa? 5 tahun ya. 8 bulan saudara itu anak-anak kecil baru mulai jalan saudara. Tapi dia udah bisa makan pakai sendok sendiri. Bayangin saudara, usia 2 tahun. 2 tahun sudah bisa baca tulis. Bayangkan. Sudah bisa baca tulis. Wow, ini anugerah ini bagi orang tua mereka. Ini satu hal yang sukacita. Ya, senang sekali punya anak dengan jenius seperti ini, saudara. Saudara bisa baca dan saudara bisa bayangkan tiap pagi anak ini, saudara, bacaannya apa? Bukan Alkitab, bacaannya majalah Times, New York Times, saudara. Saudara, itu adalah majalah paling berat. Ya, isinya politik, ekonomi itu berat sekali. Tapi tiap pagi anak ini usia 2 tahun dia baca itu. Sambil makan popcorn, sambil makan sarapan. Dia baca ini saudara. Saudara pintar luar biasa ya. Usia 8 tahun tulis buku tentang anatomi dan apa itu? Astronomi. Anatomi itu ilmu fisika, betul enggak? Ilmu fisika, astronomi itu ilmu tentang kebintangan saudara. Ilmu luar angkasa. Saudara 8 tahun baru belajar apa? Matematika ya. 1 tambah 1 sama dengan? Pinter. Bayangkan saudara, kita umur 8 tahun aja baru belajar baca ngeja ya, A, B, C gitu ya. Dia 8 tahun saudara sudah tulis buku, bayangkan. Saudara sudah pernah nulis buku? Hah? Nulis surat cinta sering ya? Sama ngetik WA, nulis WA sering ya? Anak ini tulis buku. Coba bayangkan betapa jeniusnya anak ini. Awal yang baik, umur 11 tahun, masuk kuliah. Diterima jadi mahasiswa. Di mana saudara? Harvard University. Saudara, Harvard University adalah sebuah kampus yang sangat terkenal dan nomor 1 di Amerika Serikat. Waktu dia masuk, saudara, bayangkan umur 11 tahun. Di sini ada yang umur 11 tahun, coba angkat tangan. Mana? Ah, nggak ada ya. Saya 11 tahun itu baru kelas berapa ya? Oh, saudara mungkin, Oh, kelas 5 ya. Ada yang masih kelas 1, 11 tahun? Dan naik kelas terus. Saudara bayangkan saudara, waktu dia kuliah di Harvard University saudara, anak ini melakukan ceramah. Ceramah tentang jasad 4 dimensi. Saudara, saya tidak tahu itu apa jasad 4 dimensi. Tapi intinya itu tentang fisika saudara. Saudara bisa mampu berpikir dan menemukan teori-teori baru yang dia ceramahkan di mana saudara bukan mahasiswa, di depan para profesor. Dan profesor-profesor yang mendengar dia berceramah umur 11 tahun saudara, tepuk tangan berdiri. Genius you. Luar biasa. Siapa di sini yang pengen punya anak seperti ini, angkat tangan? Enggak mau. Takut ya nanti kalah pintar ya. Saudara, dia bisa belajar bahasa, 1 bahasa dalam 1 hari. Siapa di sini yang sudah pintar ngomong bahasa Inggris, angkat tangan? Sudah berapa puluh tahun loh saudara. Yang sudah pintar belajar bahasa Jawa, angkat tangan, ayo. Loh, 1 bahasa dalam 1 hari dan seumur hidupnya saudara. Dia menguasai 200 bahasa. Wow, saudara luar biasa. Saudara belajar bahasa Ibrani berapa tahun kok? Setengah tahun cukup? Cukup ya? Saya belajar bahasa Yunani 2 tahun saudara, sekarang saya lupa semua. Saudara 200 tahun dalam 200 bahasa saudara dia kuasai. Luar biasa ya. Siapa di sini yang pengen punya anak seperti ini? Saya berdoa anak-anak saya nanti bertumbuh seperti ini. Amin. Tapi yang penting itu bukan awalnya. Bukan awalnya yang penting saudara. Mari kita lanjutkan kisah hidup anak ini ya. Saudara coba bayangkan, kalau saudara punya anak,
dengan kejeniusan tingkat seperti ini? Atau saudara deh yang punya kejeniusan seperti ini. Kira-kira saudara bisa apa? Tentu kita berpikir anak kita akan berguna bagi dunia, amin. Tentu kita berpikir anak seperti ini akan mempengaruhi dunia, akan menciptakan teori-teori yang menjadi berkat, akan menjadi berkat bagi banyak orang lain, betul? Tapi sekali lagi saya mau katakan, hidup itu bukan tentang awalnya, tapi tentang akhirnya. Saudara tahu akhir hidup anak ini? Dia punya masalah dengan keluarganya. Papa mamanya tidak sayang dia. Papa mamanya selalu menuntut dia karena tahu anaknya jenius, maka dituntut, dipaksa sesuai dengan keinginan papa mamanya. Anak ini stres, tidak mau tinggal di rumah. Dia pergi tinggalkan rumahnya, usia 42 tahun anak ini ditemukan kena serangan stroke di tepi jalan sebagai seorang pengemis. Tidak ada hasil yang dia berikan bagi dunia ini. Tidak ada hasil yang dia berikan bagi orang lain. Tidak ada perbuatan yang baik yang bisa dihasilkan bagi orang lain. Hidupnya sia-sia. Awal hidupnya memang baik dan luar biasa. Tapi akhir hidupnya sia-sia. Tidak berguna. Saudara, ingat, hidup itu bukan tentang awalnya yang baik. Amin. Tapi berikan yang terbaik di akhir bagi Tuhan. Dari awal sampai akhir, berikan yang terbaik. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saya berdoa bagi saudara. Biarlah kiranya saudara yang duduk di kursi gereja hari ini, ataupun yang ikut online di rumah dimanapun engkau berada. Engkau jangan hanya mulai awal tahun bersama dengan Tuhan. Tapi mari isi setiap waktu di tahun 2023 ini bersama dengan Tuhan. Sampai di akhir tahun 2023 nanti kita ketemu kembali. Amin. Kalau Tuhan izinkan kita ketemu kembali. Bukan di tempat lain, tapi di kursi gereja. Bukankah itu sesuatu yang indah? Kita awali bersama Tuhan, kita akhiri dengan Tuhan.